Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Carolina Gata Triksi dari absen 5 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Banten. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada 1525 Masehi. Kerajaan ini berada di Banten, Indonesia. Kerajaan Banten juga memiliki keunggulan dalam perdagangan yang berkembang pesat dengan didukung adanya pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Lokasinya yang strategis menjadikan Kerajaan Banten sangat mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Pajajaran. Pada awalnya, penguasa Pajajaran bermaksud menjalin kerjasama dengan Portugis untuk membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja-raja bawahan Majapahit. Namun, sebelum Portugis sempat mengambil manfaat dari perjanjian dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten telah diduduki oleh orang-orang Islam. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 sampai 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Bahkan Banten mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan. Menurut catatan sejarah Banten, Sultan yang berkuasa masih keturunan Nabi Muhammad, sehingga agama Islam benar-benar menjadi pedoman rakyatnya. Meski ajaran Islam memengaruhi sebagian besar aspek kehidupan, masyarakatnya telah menjalankan praktik toleransi terhadap pemeluk agama lain. Terlebih lagi, banyak orang India, Arab, Cina, Melayu, dan Jawa yang menetap di Banten. Salah satu bukti toleransi beragama pada masa pemerintahan Kesultanan Banten adalah dibangunnya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada 1673 Masehi. Kehidupan sosial masyarakat Banten semakin makmur pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sebab Sultan sangat memerhatikan kesejahteraan rakyatnya, salah satu caranya dengan menetapkan sistem perdagangan bebas. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa hal yang dilakukannya untuk memajukan Kesultanan Banten diantaranya: pertama, memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Keempat, melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardel. Kelima, membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Di bawah kekuasaannya, kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju pesat. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditunjukkan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji, yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil, sehingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaan kepada putranya.
Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi tanda berkibarnya kekuasaan FOC di Banten. Meski Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar atau Sultan Haji diangkat menjadi raja, tetapi pengangkatan tersebut disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Dengan kondisi demikian, sangat wajar apabila masa pemerintahan Sultan Haji dan sultan-sultan setelahnya terus diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. Perlawanan rakyat Banten terhadap FOC berlangsung hingga awal abad ke-19. Untuk mengatasi hal itu, pada 1809, Gubernur Jenderal Daendels menghapuskan Kesultanan Banten. Berikut merupakan peninggalan dari Kerajaan Banten. Yang pertama ada Masjid Agung Banten. Yang kedua ada Masjid Kasunyatan. Dan yang ketiga ada Benteng Keraton Surosowan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.